Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi bersama saya di channel YouTube-nya Ajis Electro Art, channel YouTube yang membahas seputar tutorial elektro, juga seni kerajinan miniatur, juga ada YKS. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi mempelajari beberapa hal yang berhubungan dengan elektro tentunya. Kali ini kita akan mempelajari dan juga membahas bagaimana cara penggunaan dan juga fungsi dari tang ampere digital ini. Nah, oke, pada pembahasan kali ini saya akan membahas apa sih fungsi utama dari tang ampere ini dan juga bagaimana cara penggunaan dari alat untuk mengukur arus listrik ini utama ya. Nah, oke. Jadi ini namanya adalah AC klemeter atau untuk mengukur arus listrik yang mengalir. Jadi untuk mengukur arus listrik yang mengalir pada sebuah beban ya. Nah, di sini ini untuk tang ampere ini adalah jenisnya digital dan ada juga yang analog. Namun kebanyakan ya para teknisi menggunakan yang tipe digital. Kenapa? Karena yang tipe digital ini lebih mudah untuk sistem pembacaannya karena langsung ditampilkan pada digital. Beda halnya dengan yang tipe analog yang dengan menggunakan jarum. Cuman untuk keakurasiannya tentunya akan jauh berbeda ya. Untuk tingkat akuratnya atau tingkat keakurasiannya biasanya lebih akurat yang tipe analog dibandingkan dengan yang tipe digital ini. Oke, sekarang kita akan membahas apa saja fungsi dari beberapa skala yang ada pada tang ampere ini dan juga fungsi-fungsinya pada semua yang ada pada tang ampere ini. Oke, di sini kita bahas mulai dari capitnya di sini. Ini adalah capit untuk mengukur ampere ya, atau untuk mengukur arus listrik yang mengalir pada sebuah beban. Kemudian di sini ada tombol data hole. Tombol data hole ini fungsinya adalah untuk menyimpan angka digitalnya. Jadi misalkan nanti kita ukur arus listrik yang mengalir adalah sekitar 1 ampere misalkan ya, maka setelah kita cabut beban maka nanti akan kembali ke 0. Tetapi apabila kita tekan data hole, tombol data hole, maka nanti pengukuran arus akan tersimpan. Dan meskipun beban kita cabut maka akan tersimpan dan tidak akan kembali lagi ke 0. Kemudian di sini ada beberapa skala, mulai dari skala pengukuran arus listrik mulai dari 20 ampere sampai 200 ampere maksimal. Kemudian ada skala 600 volt AC dan juga 600 volt DC. Ini adalah untuk mengukur tegangan arus listrik AC dan juga DC. Maksimal tegangan yang dapat diukur adalah sekitar 600 volt. Kemudian ada skala OHM atau resistansi. Ini adalah skala untuk pengukuran resistansi, dan maksimal resistansi yang dapat diukur dengan menggunakan tang ampere ini adalah sekitar 20 kilo ohm. Kenapa kok sedikit sekali hanya 20 kilo ohm? Karena memang fungsi utama dari tang ampere ini untuk mengukur arus listrik. Jadi tidak terlalu diperlukan biasanya ya. Tidak terlalu diperlukan untuk pengukuran resistansi yang lebih spesifik lagi. Kemudian di sini ada skala buzzer dan skala dioda. Ini adalah untuk mengukur dioda apakah masih layak pakai ataukah tidak, dan juga skala buzzer ini adalah sama seperti pengukuran resistansi. Cuman perbedaannya yang mode buzzer ini apabila misalkan sebuah tahanan atau sebuah penampang ya yang kita ukur misalkan kurang dari 0 sekian, 0, sekian, 0, sekian, maka buzzer akan menyala. Tetapi apabila kurang dari 0, sekian, maka buzzer tidak akan menyala. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ada 5 skala, yaitu skala ampere, skala AC volt, skala DC volt, skala OHM atau resistansi, dan juga skala dioda juga buzzer. Jadi kemudian untuk cara penggunaannya bagaimana sih? Untuk cara penggunaannya kita bisa untuk
kalau untuk mengukur arus listrik dan juga kalau untuk mengukur tegangan arus listrik dan juga skala OHM, kita bisa gunakan steker ini ya. Ini ada steker COM dan juga V dan juga lambang OHM. V ini untuk mengukur tegangan dan ini ada lambang OHM. Lambang OHM ini untuk mengukur resistansi. Jadi ini untuk bagian negatif dan ini untuk bagian positif. Oke. Karena fungsi utama dari tang ampere ini adalah untuk mengukur arus listrik, maka yang pertama saya akan jelaskan bagaimana cara mengukur arus listrik dengan menggunakan tang ampere ini ya. Nah, untuk cara penggunaannya, kita siapkan terminal listrik. Terminal yang sudah terhubung dengan arus listrik. Kemudian, kan pada terminal ada dua buah kabel nih ya. Ada dua buah kabel. Nah, maka yang pertama kabelnya kita buka. Kemudian kita capitkan ya. Kita capitkan capitan tang ampere ini pada salah satu kabel. Kita capitkan pada salah satu kabel, mau kabel manapun juga bisa, asal jangan sampai kedua buah kabel kita capitkan. Apabila kedua buah kabel kita capit, maka nanti arus listrik yang mengalir tidak akan terbaca pada tang ampere ini. Jadi untuk mengukur arus listriknya bisa kita capitkan pada salah satu kabel ya. Pada salah satu kabel. Oke, kemudian setelah kita capitkan pada salah satu kabel, kemudian kita pindahkan selektor di skala 20A, 20 ampere. Nah, oke. Di sini terbaca 0,00 ampere ya. Ini terbaca 0,00 ampere karena belum ada belum ada beban pada terminalnya. Jadi berarti bisa menandakan belum ada arus listrik yang mengalir. Oke, kita ambil contoh misalnya. Nah, di sini ada kipas angin. Saya ada kipas angin, ya ini kipas angin. Kemudian dari kipas angin ini kita sambungkan pada terminal listrik ini. Oke, kita sambungkan. Ini untuk colokan dari kipas tadi kita sambungkan ke terminal. Oke, nah setelah kita sambungkan, maka di sana akan terbaca sekitar, sebentar kita diamkan. Oke, di sini terbaca sekitar 0,12 ampere ya. Sekitar 0,12 ampere berarti ini sekitar 120 mAh ya. Oke, 0,12 ampere. Nah, jadi kipas ini bebannya dengan menggunakan beban arus sekitar 0,13 sampai 12 ampere ya. 0,13 ampere. Jadi cukup kecil sekali penggunaan arus dari kipas ini ya. Jadi kita juga bisa mengetahui apakah suatu rangkaian atau suatu beban dalam keadaan baik ataukah tidaknya bisa kita lihat pada ampernya. Jadi biasanya apabila beban yang kita cek, tapi itu juga tergantung beban yang kita cek apa dulu ya. Misalkan di nameplate-nya, misalkan kita punya kulkas ya. Di nameplate terukur sekitar 0,5 ampere misalkan ya terukur. Tetapi setelah kita ukur dengan menggunakan tang ampere ini terukur sekitar 1 ampere lebih. Nah, kan ini tidak sesuai dengan nameplate ya. Berarti bisa kita katakan atau bisa kita vonis bahwa mesin kulkas yang kita cek ini dalam keadaan tidak baik atau keadaan kurang sehat ya. Jadi bisa kita tentukan apakah rangkaian tersebut baik ataukah tidaknya dengan menggunakan alat bantu cek yaitu tang ampere ini. Oke ya. Nah, kemudian bagaimana cara penggunaan data hole? Nah, misalkan kita tanpa menekan data hole ya dan kemudian kita cabut beban, maka di sini pada digitalnya terukur 0,00 karena tidak ada beban yang diukur oleh alat tang ampere ini. Kemudian kita sambungkan lagi. Oke. Kita sambung. Nah, setelah kita sambung, kemudian kita tekan data hole.
Oke, setelah kita tekan data hole dan kita cabut bebannya, maka dia akan tetap di 0,16 ampere ya. Jadi ini untuk pembacaan arusnya atau untuk pembacaan beban masih tetap di 0,16 ampere dengan menekan data hole. Jadi ini bisa kita simpan. Oke. Jadi itu cara penggunaan atau cara mengukur arus listrik yang mengalir pada sebuah beban. Kemudian kita tekan lagi data hole, maka dia akan kembali ke 0,00 ampere. Itu untuk cara penggunaan cara pengukuran arus listrik ya, atau untuk mengukur ampere. Kalau untuk cara pengukuran tegangan, entah itu DC ataupun juga AC ataupun juga skala OHM dan juga dioda, ini sama seperti pada multitester pada umumnya, yaitu untuk COM ini adalah negatif dan V atau OHM untuk positif ya. Jadi untuk cara pengukuran arus listrik ini tidak akan saya jelaskan karena untuk cara pengukurannya sama seperti dengan menggunakan multitester pada umumnya. Cuman untuk kelebihan tang ampere ini adalah dia dapat mengukur arus listrik maksimal yang dapat diukur oleh tang ampere ini adalah 200 ampere ya. Itu kelebihannya karena memang dari segi namanya juga berbeda ya antara multitester dan juga tang ampere. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya. Mohon maaf apabila dalam penjelasan yang saya jelaskan ini kurang dimengerti ataupun juga kurang dipahami dan terlalu terbata-bata atau terlalu banyak kesana kemari. Mohon maaf sebesar-besarnya ya, karena memang saya juga masih belajar. Meskipun masih belajar juga ingin berbagi kepada rekan-rekan semuanya seputar ilmu yang saya miliki ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya. Apabila ada kritik dan saran, bolehlah di komentar, di kolom komentar untuk membangun channel YouTube yang saya buat ini. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.